Siapa raksasa itu? Kenapa dia marah? Sebuah janji di masa lalu kini datang untuk ditagih. Lari, hanya itu yang ada di pikirannya. Lari secepat mungkin, jangan pernah menoleh ke belakang. Satu-satunya harapannya ada di dalam kantong kecil ini. 4 benda aneh pemberian ibunya. Mampukah keajaiban kecil mengalahkan amarah raksasa? Di tengah hamparan sawah yang hijau, berdirilah sebuah gubuk kecil tempat tinggal Mbok Sirni. Hatinya terasa sunyi tanpa kehadiran seorang anak. Setiap malam, di bawah langit bertabur bintang, Mbok Sirni memanjatkan doa dengan penuh harap, memohon seorang anak untuk menemaninya. Suatu malam, suara gemuruh menggelegar memecah keheningan. Dari kegelapan, muncul sosok raksasa hijau yang menakutkan, membuat Mbok Sirni terperanjat. Aku dengar kau menginginkan seorang anak, kata Buto Ijo dengan suaranya yang berat. Aku bisa mengabulkannya. Aku akan memberimu biji mentimun ajaib ini. Tanamlah dan kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ada syaratnya. Saat ia berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap. Kerinduan akan seorang anak mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, Mbok Sirni menerima biji ajaib itu. Sebuah harapan bercampur kecemasan. Pagi harinya, Mbok Sirni menanam biji itu di tanah kebunnya yang subur, menyiraminya dengan penuh cinta dan doa. Sungguh ajaib, dalam sekejap mata, tanaman mentimun tumbuh subur dan menghasilkan sebuah mentimun emas yang ukurannya luar biasa. Dengan rasa penasaran dan gembira, Mbok Sirni membelah mentimun emas itu. Betapa bahagianya ia ketika melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik di dalamnya. Bayi mungil itu diberi nama Timun Mas, secantik mentimun emas tempat ia ditemukan. Mbok Sirni menyayanginya lebih dari apapun di dunia ini. Waktu berlalu tanpa terasa. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang periang, cerdas, dan parasnya memikat hati. Tepat di usianya yang ke-17 tahun, getaran tanah yang menakutkan kembali terasa. Buto Ijo datang untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Dengan amarah yang membara, ia berdiri di depan gubuk. Mana anak itu? Aku datang untuk mengambilnya, teriak Buto Ijo. Meskipun diliputi rasa takut, Mbok Sirni dengan cerdik berusaha menunda. Sabarlah Buto Ijo, Timun Mas sedang mandi. Kembalilah beberapa hari lagi, ia akan lebih bersih dan lezat, bujuk Mbok Sirni. Dengan geram, Buto Ijo menyetujui permintaan itu, tanpa menyadari bahwa ia telah masuk dalam perangkap. Mbok Sirni segera memeluk Timun Mas erat-erat. Air mata mengalir di pipinya saat ia menyerahkan sebuah kantong berisi benda-benda pusaka. Anakku, cepatlah lari. Buto Ijo akan mengejarmu. Gunakan 4 benda ini untuk melindungimu, kata Mbok Sirni dengan suara tercekat, menjelaskan kekuatan dari setiap benda di dalam kantong itu. Dengan hati yang sedih namun penuh tekad, Timun Mas mencium tangan ibunya dan berlari sekencang-kencangnya menuju kegelapan hutan. Tak lama kemudian, Buto Ijo kembali dan mengamuk sejadi-jadinya, menyadari bahwa ia telah dibohongi. Tanpa ampun, ia mengejar Timun Mas dengan langkah-langkah besar yang mengguncang bumi. Suaranya menggeram penuh ancaman. Merasa terancam,
Timun Mas dengan cepat mengambil segenggam biji mentimun dan melemparkannya ke arah pengejarnya. Keajaiban terjadi. Biji-biji itu seketika tumbuh menjadi ladang mentimun yang lebat, menghalangi langkah raksasa itu. Buto Ijo menggeram frustasi. Namun dengan kekuatannya, ia berhasil lolos dan melanjutkan pengejaran. Suara langkah Buto Ijo semakin mendekat. Dalam kepanikan, Timun Mas meraih kantong kedua dan melemparkan isinya. Seketika, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang tinggi dan tajam, menusuk kulit Buto Ijo dan membuatnya menggeram kesakitan. Namun dengan kekuatan luar biasa, ia menerobos rintangan itu. Kelelahan mulai terasa, namun Timun Mas terus berlari. Ketika Buto Ijo hampir meraihnya, ia melemparkan garam ke belakang. Sungguh ajaib, garam itu berubah menjadi lautan luas yang asin, memaksa Buto Ijo berenang dengan susah payah. Melihat Buto Ijo kesulitan, Timun Mas memacu langkahnya lebih jauh lagi. Dengan nafas terengah-engah dan amarah yang membara, Buto Ijo berhasil menepi dan kembali mengejar. Dengan sisa harapan terakhir, Timun Mas mengeluarkan bungkusan terasi yang baunya menyengat dan melemparkannya ke arah Buto Ijo. Seketika, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur hitam yang mendidih. Buto Ijo terkejut dan tidak sempat menghindar. Ia tercebur ke dalam lumpur panas. "Tidak, panas! Tolong!" teriaknya. Suaranya bercampur dengan suara letupan lumpur. Lumpur panas itu terus bergejolak, menelan tubuh raksasa Buto Ijo hingga ia benar-benar lenyap, meninggalkan keheningan di hutan. Dengan hati lega dan penuh syukur, Timun Mas kembali ke pelukan Boksirni. Mereka berdua menangis bahagia, dan sejak saat itu hidup damai dan tentram selamanya. Kisah Timun Mas mengajarkan kita bahwa keberanian sejati mampu mengalahkan rasa takut. Kecerdikan akal dapat menaklukkan kekuatan, dan di atas segalanya, cinta tulus seorang ibu adalah pelindung terhebat.